Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Apa kabar di sore hari ini, siang menjelang sore hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya. Karena seperti biasa program Hidup Sehat hadir untuk menyapa seluruh pemirsa TVRI Jambi. Nah, salam sehat tentunya buat kita semuanya. Dan hari ini kita akan ngebahas tentang mewaspadai nyeri perut akut. Nah, tentunya pemirsa nih pasti bertanya-tanya nih, nyeri perut yang seperti apa sih yang harus diwaspadai? Karena kalau agak mulus-mulus dikit di setiap paginya juga termasuk nyeri. Nah, tentunya ada pakarnya nih ya, dokter yang kompeten yang akan memberikan edukasi buat kita semua di sini. Ada siapa? Ada Dokter Muhammad Rizal Saifi, spesialis bedah dan konsultan bedah digestif. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Dokter Rizal nih? Alhamdulillah sehat. Udah lama nggak jumpa kita. Iya. Akhirnya ketemu lagi hari ini. Iya. Gimana semua kerjaan lancar? Alhamdulillah. Operasi gimana operasi? Lancar. Lancar ya. Iya. Habis operasi? Iya. Oh, betul. langsung ke sini. Iya, betul. Luar biasa sekali. Terima kasih sebelumnya dokter ya. Udah mampir ke TVRI Jambi lagi. Tentunya ini pasti udah siap akan memberikan edukasinya. Betul. Nah, Iya. ditunggu banget memang momen bersama Dokter Rizal ini ya. Betul. Karena ya konsultan loh. Ya, konsultan loh langsung datang ke TVRI Jambi mengenai mewaspadai nyeri perut yang akut. Nah, seperti apa nanti nyeri perut yang harus kita waspadai itu? Nah, jadi kami mengajak juga nih untuk seluruh pemirsa TVRI Jambi yang mau berdialog di siang hari ini bersama Dokter Rizal langsung aja telepon di 0741666385. Itu sudah muncul tuh nomor teleponnya, jadi langsung aja di save. Nanti kita persilahkan dan kita tunggu tentunya dialog dari pemirsa di rumah yang menyaksikan tayangan ini tentunya. Baik dokter, nyeri perut ya, mewaspadai nyeri perut. Nah, sebelum kita ke mewaspadainya nih ya, karena sekarang ya memang mewaspadai kabut asap ya pastilah ya kalau Jambi ya. Iya. Tapi kita pengen tahu dulu nih nyeri perutnya itu. Iya. Ini seperti nyeri perut yang bagaimana sebenarnya ini yang harus diwaspadai itu? Ya. Terima kasih Mas Jeffrey. Pemirsa TVRI Hidup Sehat yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini tema kita mengenai nyeri perut akut. Iya, benar. Jadi per definisi nyeri perut akut itu adalah suatu bentuk nyeri yang terjadi di perut. Sifatnya tersebut adalah emergensi atau akut. Oke. Artinya tiba-tiba atau mendadak. Biasanya memerlukan nantinya intervensi dari pembedahan. Waduh. Jadi memang sifatnya tersebut mendadak sehingga membawa pasien biasanya datang berobat ke unit gawat darurat atau instalasi gawat darurat. Itu. Nah, seperti itu yang harus diwaspadai. Betul. Gitu. Nah, Ya. tapi kan nyeri perut ini tentu ada tahapan-tahapannya nggak sih dok? Betul. Kalau dokter tadi bilang ini dadakan. Iya. Kayak betul. THR dong ya, dadakan juga kalau THR kan gitu kan. Iya. Nah, ini nih pasti ada prosesnya dong sehingga bisa menjadi sakit perut yang akut yang harus kita waspadai ini. Nah, proses nyerinya ini gimana sih dok? Apakah ya dokter paham sendirilah ya sifat masyarakat kita pasti kalau tidak sakit banget nggak mau ke dokter. Ini gimana nih? Boleh cerita dulu prosesnya dokter? Jadi kalau menjawab masalah tersebut sebaiknya kita mengklasifikasikan dulu jenis nyeri. Iya, boleh dokter. Jadi nyeri itu menurut persarafannya itu ada yang sifatnya nyeri yang tumpul. Artinya tumpul itu tidak jelas. Penderita biasanya mengeluh yang mana yang nyeri perutnya bagian mana, tidak jelas. Nyeri sini nyeri sana nyeri. Nah, itu namanya nyeri sifatnya adalah nyeri visceral. Iya, visceral. Nah, kemudian yang kedua adalah nyeri parietal. Parietal itu tajam. Jadi penderita secara jelas menunjukkan lokasi nyerinya. Tahu ya, di di mana? sini dok, di bawah sini. Ya, itu. Nah, kemudian ada juga nyeri yang dialirkan atau dijalarkan. Biasanya organ yang sakitnya ada di suatu tempat, tapi nyerinya dirasakan di tempat yang lain. Oh, bisa gitu dok? Bisa. Luar biasa. Ternyata penyakit juga pinter-pinter ya dok. Betul. Sedangkan menurut
sifat nyerinya memang yang pertama mungkin ada yang sifatnya kolik atau hilang timbul. Oh, Nyerinya. kadang sakit, kadang nyeri, kadang enggak, Nah, kadang itu hilang. biasanya itu akibat daripada suatu gangguan mekanik atau sumbatan pada organ yang sifatnya berongga. Iya, iya, iya. Ya, begitu. Kemudian ada yang sifatnya hilang timbul atau intermittent. Iya. Sangat nyeri, habis itu hilang. Tidak berapa lama nyeri lagi gitu. Dalam jangka waktu yang berdekatan. Iya, berdekatan. Oh, oke. Nah, itu biasanya oleh karena infeksi daripada suatu organ di dalam perut. Bisa oleh karena peradangan kandung empedu dan sebagainya. Atau ada yang nyeri sifatnya memang mendadak. Tiba-tiba pasien lagi sehat, tiba-tiba dia terasa nyeri. Dan nyerinya itu hebat. Diberi obat apapun tetap nyeri. Nah, itu biasanya nyeri tersebut oleh karena yang pertama mungkin kebocoran daripada usus. Atau kebocoran daripada tumor. Bisa juga oleh karena kalau pada organ ginekologi perempuan itu ada namanya kista ovarium yang terpuntir. Nah, karena panjang jadi terpuntir atau suatu dia melakukan gerakan yang tiba-tiba mendadak akhirnya terpuntir, nyeri sekali. Nah, itu macam-macam sekali ya, macam-macam sekali jenis-jenis dan sifat-sifat nyeri betul, itu. Betul. Nah, ternyata banyak. Betul. Tiap pagi juga nyeri, Dok. Kalau nyeri pagi itu memang nyeri yang normal. Artinya gerakan daripada usus untuk berperistaltik. Tujuannya adalah mengeluarkan kotoran mungkin. Ya, itu normal. Normal ya, Dok ya. Iya. Itu nyeri-nyeri yang bagus dong. Kalau nggak nyeri nggak seharian, misal 2 hari nggak nyeri-nyeri buat BAB kan bahaya juga, nggak sehat juga ternyata. Nah, ternyata pemirsa banyak sekali nih nyeri-nyeri yang dijelaskan oleh Dr. Rizal tadi bahwasanya. Nah, kalau kita sudah tahu nih sifat dari nyerinya, karakter dari nyeri perut itu. Ini kan kalau kita ngomongin perut kan, dokter ya. Iya. Banyak memang organ-organ yang ada dalam perut ini sendiri, usus, limpa, hati, macam-macam lah, Dok ya. Itu dokter pasti udah pernah lihat semua ya. Kalau saya belum, Dok. Nah, ini kalau dari nyeri-nyeri yang dokter jelaskan tadi, ini bisa mengarahnya kemana, Dok? Bisa. Jadi memang dalam tubuh manusia itu kalau secara awam itu memang perut manusia itu dibagi 4 kuadran. Untuk lebih mudahnya. Dibagi 4 kuadran kanan atas, kanan atas, kiri atas, kanan bawah, kiri bawah. Nah, itu dibagi 4 ya. Iya, artinya di kuadran tersebut ada organ di bawahnya. Itu yang memudahkan. Oke, kita bahas satu-satu dulu, Dok. Pengen tahu nih, pasti pemirsa juga pengen tahu. Kalau kanan atas nih ada apa nih, Dok? Jadi kalau kanan atas itu di situ ada hati bagian kanan, lobus kanan. Hati bagian kemudian kanan, di hati itu menempel kandung empedu. Masih di sebelah kanan ya? Iya, betul. Kanan atas. Terus ada juga di situ usus besar. Melintang ke situ. Ya, usus namanya kolon ascendent sama kolon transversum. Bagian hepatika. Iya. Nanti kalau ke bawah, kanan bawah, paling sering itu ya, itu biasanya memang usus buntu ada di situ. Usus buntu ada di kanan bawah, di atas pangkal paha berarti, Dok? Betul. Habis itu ada sebagian kecil daripada usus halus, namanya ilium terminal. Terus ada juga saikum. Saikum itu peralihan antara usus halus menuju ke usus besar. Ada salurannya. Iya, betul. Terus ada kolon ascendent sedikit. Nah, kalau kiri atas, kiri atas itu ditempati oleh hati lobus kiri. Lobus kiri ya. Kalau tadi sebelah kanan di sebelah kanan. Iya, gitu ya? Ada limpa di situ. Ada limpa juga. Dan ada juga organ namanya pankreas. Sedangkan organ berongganya ada kolon transversum, kolon descendent. Nah, itu. Jadi kayak pelajaran biologi waktu SMP. Betul. Oke, nah dari beberapa organ yang dokter jelaskan tadi bahwasanya perut manusia itu dibagi 4 bagian biar lebih mudah memahaminya bagi masyarakat awam. Nah, dari nyeri-nyeri tersebut kalau nyeri bagian kanan atas itu berarti organ ini yang bermasalah. Di kanan bawah itu pasti yang dokter tadi kita dan masyarakat juga pasti udah banyak tahu nih usus buntu di situ. Iya, betul. Nah,
yang pertanyaannya adalah dokter, tadi ada satu sifat nyeri Ya. yang organnya bermasalah di mana, sakitnya di mana. Betul. Nah, ini gimana nih, Dok? Ini kan agak Iya. iya agak aneh juga nih, Dok. Iya, Misalnya betul. sakitnya di sini ya, di perut mamanya misalnya di bawah, bawah. tapi sakitnya bisa sampai ke punggung, Betul. bisa sampai ke kepala, Iya, ke iya. leher jadi ketegang. Nah, ini Iya. apa nih, Dok? Yaitu namanya sifat nyerinya namanya referred pain. Hmm. Referred pain itu dijalarkan atau dialirkan. Oke. Jadi biasanya itu pada kasus batu ginjal biasanya. Batu ginjal. Atau batu ureter. Oke. Itu yang tersumbat sebelah kanan bisa juga dirasakan di sebelah kiri karena memang persarapannya ke arah situ. Oke. Batu kandung empedu. Nah, batu kandung empedu organnya ada di perut kanan atas, kadang-kadang nyerinya dijalarkan sampai ke bahu atau punggung sebelah kanan. Oh, sampai ke belakang. Iya. Oke. Begitu. GERD. Misalnya lambung juga, dokter ya. Kalau lambung Nah, lain. gimana? Lain, dokter. Lain. Nah, kalau Oke. lambung itu Gimana, nyerinya sifatnya kalau dia mengalami biasanya ulkus. Oke. Ulkus itu seperti sariawan ya. Sakit mah lah kalau Iya. orang itu. Oke, sakit Ya, mah itu misalnya. memang kalau masih sakit mah dirasakan nyerinya di ulu hati. Di sini ya. Ulu hati. Beda kalau nanti ulkus tersebut atau organ lambung tersebut mengalami kebocoran. Beda lagi. Iya, itu nyeri perutnya seluruhnya dia. Seluruh perut Iya, nyeri semua. nyeri seluruhnya. Orangnya nggak bisa bergerak. Gerak sedikit nyeri, gerak sedikit nyeri. Karena di situ kan cairannya kan bersifat asam, cairan lambung. Iya. Sehingga ke dalam perut itu dia berjalan kemana-mana nyerinya karena memang dia mengiritasi seluruhnya organ yang ada di situ. Berarti nyeri perut ini bisa mengganggu kemana-mana juga. Betul. Ternyata tidak hanya di bagian perut saja Betul. yang terasa nyeri, tapi bisa kemana-mana juga. Iya. Nah, ini kan menjadi kewaspadaan seperti Iya. tema kita, mewaspadai nyeri Betul. perut yang akut. Nah, untuk yang akut sendiri nih, dokter. Iya, betul. Mungkin bisa dijelaskan ini kenapa sebenarnya penyebabnya itu apa aja sih, dokter? Iya, betul. Jadi penyebabnya itu yang pertama paling banyak itu karena infeksi. Paling banyak? Iya, infeksi. Oke. Contohnya organ namanya orang appendix vermiformis atau orang awam lebih dikenal sebagai usus buntu. Iya, Itu usus buntu. terjadi infeksi namanya appendicitis. Nyeri perutnya itu awalnya saya kok seperti nyerinya kayak sakit emah ya, Dok ya. Iya. Tapi lama-kelamaan kok nyeri di daerah sekitar pusar. Iya. Terus habis itu turun lagi ke kanan, nyeri sekali. Itu biasanya oleh karena infeksi daripada organ appendix vermiformis atau namanya appendicitis atau radang usus buntu. Radang usus buntu, baik. Tuh. Tahan dulu, dokter. Ini menarik sekali karena memang usus buntu memang banyak ditemui di masyarakat. Tapi kita break terlebih dahulu, pemirsa. Jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Hidup Sehat di sore hari ini. Masih bersama Dr. Muhammad Rizal Safei, spesialis bedah dan konsultan bedah digestif di siang hari menjelang sore hari ini. Nah, tadi udah dijelaskan sama Dr. Rizal tentang mengenai nyeri perut yang akut itu seperti apa. Dan ternyata nyeri itu sifatnya banyak, dokter. Betul. Ya. Dan simpelnya di dalam perut manusia ini ada dibagi jadi 4 bagian ya. Nah, ada kanan atas, kanan bawah, kiri atas, kiri bawah. Dan ternyata di bagian itu semuanya ada organ-organ di dalam perut yang ya kalau kita orang awam dan tidak pernah mempelajari itu ya nggak tahu, dokter ya. Betul. Tapi melalui penjelasan dari Dr. Rizal, kita sedikit tahu nih, ternyata benar ya kalau kata orang kalau usus buntu itu di perut kanan bagian bawah. Iya. Dan ternyata betul ya, dokter ya. Nah, betul. kita tadi sebelum break iklan kita sedikit ngebahas masalah usus buntu. Iya. Ini menarik juga sih, dokter, karena banyak ya, dok ya kasusnya. Betul, banyak. Lumayan banyak nggak, dok? Kalau dari mayoritas. nyeri perut yang ada, yang pernah dokter temui, nyeri usus buntu ini yang memang mayoritas. paling banyak. Paling banyak. Iya. Nah,
kalau usia, kalau setahu saya nih dokter, masyarakat awam nyeri usus buntu ini ya, usus buntu ya, kasus usus buntu ini nggak mandang usia nggak sih dok? Betul, bisa mengenai seluruh usia. Ya. Nah, kalau nyeri usus buntu ini karena apa sih dok? Boleh sedikit lah dikasih tahu dokter. Jadi memang nyeri usus buntu ini memang tidak memandang usia, memang bisa pada anak-anak, remaja, dewasa. Kalau orang tua itu lain, nyeri usus buntunya itu nanti kita bicarakan lebih lanjut. Memang menurut penelitian memang dikarenakan kurangnya konsumsi serat. Iya, serat. Iya, betul. Itu penyebabnya. Penyebab daripada usus buntu yang terinfeksi. Iya, sehingga feses yang dari usus halus itu memasuki ke arah saikum. Nah, itu ada namanya sphincternya di situ. Nah, di situ kalau feses kita itu keras, ada yang menyangkut, istilahnya nyangkut di situ atau berhenti di situ, nanti akan menimbulkan tumpukan beberapa mukus. Mukus itu sekret daripada usus halus, sehingga timbul istilahnya tidak bisa lewat. Akhirnya di situ menimbulkan tekanannya meningkat. Sehingga timbul infeksi. Dan itulah yang kita rasakan, nyeri. Nyerinya itu tekanannya meningkat sehingga timbul nyeri. Yang berlama-lama sehingga kan di situ memang tempat translokasi kuman. Sehingga timbul infeksi. Tapi dari nyeri yang lain, apakah ada ini infeksi dari kuman-kuman juga, dokter? Iya, memang kebanyakan. Jadi gini, di dalam usus manusia itu memang ada namanya flora normal. Flora normal itu adalah berisi kuman-kuman yang sifatnya membantu proses pencernaan. Kalau ikut iklannya itu, memang ada bakteri memang di situ. Bakterinya. Cuma bakteri ini ada beberapa yang pada saat tubuh kita itu sakit, dia bersifat patogen. Yang tadinya itu sifatnya membantu, jadi kemudian berubah akhirnya menjadi penyakit. Bakteri yang menyebabkan penyakit bisa berubah gitu, dokter ya. Itu yang harus diketahui. Oke, selain usus buntu yang mengakibatkan nyeri-nyeri juga nih, dokter, mungkin bisa dikasih sedikit dan berujungnya kemana nih? Tadi kan belum sempat juga sampai selesai. Tadi usus buntu ada. Betul. Nah, kalau usus bocor tuh gimana? Tadi sempat juga nih dikasih tahu usus bocor. Nah, gimana nambalnya nih, dokter Rizal nih? Kalau bocor itu pemirsa ini gimana nih, dok? Jadi sesuai dengan judul kita tadi adalah memang nyeri perut akut. Jadi pengertian di textbook memang dikatakan bahwa nyeri perut akut itu adalah suatu bentuk nyeri yang sifatnya mendadak. Dadakan itu. Ada mendadak atau emergensi yang memerlukan biasanya tindakan atau intervensi bedah. Jadi kalau nyerinya yaitu mendadak atau akut, biasanya datangnya pasien ke instalasi gawat darurat atau unit gawat darurat. Pasti. Tapi kalau nyerinya hilang timbul, kadang nyeri, terus habis itu nyerinya juga tidak terlalu mengganggu aktivitas. Biasanya orang berkunjungnya ke poliklinik. Ke poli. Ke poliklinik, datang berobat atau ke praktek dokter. Nah, nanti di situ kita lakukan follow up. Untuk mencari tahu sebenarnya mana sih organ yang menimbulkan penyakit ini gitu. Tapi kalau yang di emergensi memang kebanyakan nyeri sekali karena orang tersebut memang sebelum datang ke rumah sakit pasti sudah mencoba minum obat terlebih dahulu. Obat penghilang rasa sakit. Pasti kok nggak hilang sakitnya. Tambah sakit. Muntah-muntah pula gitu. Karena nyeri sekali muntah akhirnya. Biasanya kalau nggak parah banget nggak mau ke dokter gitu kan. Akhirnya dia datangnya ke rumah sakit malam hari, bisa juga sore hari, pagi hari, terserah daripada serangannya mulai kapan. Nah selain usus buntu dan juga usus bocor tadi, ada penyakit-penyakit apa lagi nih, dok, yang mengarah kalau nyeri itu sebenarnya ngarahnya ke penyakit ini? Boleh dikasih tahu sedikit, dokter? Bisa juga nyeri karena tumor. Jadi kan di dalam tubuh manusia, di dalam organ abdomen itu ada namanya organ berongga, yaitu usus, kemudian organ padat.
contohnya hati, Iya, limpa, hati, limpa, pankreas. pankreas. Nah, ada juga tumor pada usus. Tumor usus. Sehingga menyumbat, artinya mekanik dia. Iya, iya, iya. Nah, sehingga nggak bisa lewat, akibatnya menimbulkan nyeri karena kan memang fisiologis usus itu akan bergerak untuk mengeluarkan feses ini. Iya, benar. Cuma karena ada tumor sehingga terhambat. Tapi dia tetap bergerak terus, pingin terus. Akhirnya menimbulkan rasa nyeri yang hebat. Karena kan namanya adalah ileus, seperti itu, nyeri sekali. Bisa juga ileus tersebut kalau sudah terlalu lama, ususnya sudah capek, dan itu melembung ususnya, akhirnya pecah. Bocor. Bocor. Itu gejalanya peritonitis. Itulah yang namanya nyeri. Kasusnya yang usus bocor itu. Iya, betul. Nyeri seluruh perut. Itu kalau usus bocor tuh gimana tuh? Kemana-mana berarti ya. Iya. Ada juga kalau pada organ perempuan misalnya karena puntiran dari kista ovarium. Oh, bisa juga. Ya, kalau yang tadi sifatnya sumbatan tersebut ada di dalam usus, ini ada yang di luar usus. Artinya di luar dinding usus bagian luar. Contohnya kista ovarium terbuntir. Kalau pada usus, misalnya usus yang berlebih sehingga ususnya terpuntir, Mas. Iya. Hasilnya nyeri sekali karena terpuntir. Iya, bisa-bisa kesleo tuh usus. Oke. Artinya ini nyeri perut itu harus diwaspadai dan yang kita harus kenal juga. Betul. Nah, jadi kalau kita mau perang kan kita harus tahu lawan musuh kita nih, dokter. Nah, itulah manfaatnya dari salah satu program Hidup Sehat ini. Jadi Dokter Rizal di siang hari ini mengedukasi kita nih pemirsa. Ternyata kalau nyeri perut sakit dia perut kita nyeri itu yang baik itu kadang hilang timbul, kadang bisa dadakan. Itu ternyata ada beberapa indikasi mulai dari usus buntu, usus bocor, tumor juga bisa ke wanita. Bagi yang perempuan itu kayak seperti kista, seperti itu. Nah, mungkin ada lagi dokter yang mengarah kalau gangguan di perut itu selain beberapa macam penyakit ini? Iya, bisa. Misalnya batu kandung empedu. Batu kandung empedu di sini. Nah, sama dengan appendix itu, batunya menyumbat ke saluran kan. Hampir sama kasusnya. Iya, benar. Jadi kandung empedu itu tujuannya adalah untuk menyimpan dan memekatkan cairan empedu. Cairan empedu itu fungsinya apa? Jadi apabila kita mengkonsumsi makanan yang mengandung kolesterol, pada saat makanan itu sudah masuk ke dalam lambung, sebelum didistribusikan ke usus halus, harus dinetralisir, dinetralisir dengan dulu cairan empedu. Dia mengirimkan pesan berupa hormon, nanti kolesistokinin itu akan keluar, dia menetralisir. Tapi karena ada batu di situ, jadi cairan empedunya pengen keluar, tapi nggak bisa. Nyeri sekali sampai muntah orangnya. Kelama-kelamaan infeksi sama dengan usus buntu. Infeksi, karena infeksi kan dindingnya tipis. Bisa terjadi kebocoran. Empedunya itu kandung empedunya. Nyeri seluruh perut. Nggak bisa makan yang kolesterol lagi. Padahal yang makanan yang kolesterol, makanan yang enak-enak tuh, Dok. Bener nggak sih, Dok? Iya, betul. Yang santan-santanan, yang lemak-lemakan, waduh. Jadi nggak bisa lagi, Dok. Bagaimana mau makan orang muntah-muntah terus ya, dokter ya. Baik, kita jadi tahu nih dari penjelasan dokter Rizal bahwasanya nyeri perut itu seperti apa dan jenis-jenis penyakitnya. Nah, pertanyaan yang kembali nih dokter yang tentunya menjadi pertanyaan dari seluruh masyarakat awam di luar sana. Kok bisa nyeri sih? Kalau memang itu ada penyumbatan, kok bisa tersumbat? Kan gitu, ibarat selang air nih dokter. Kalau ada penyumbatan, ini kan mungkin karena kalau saluran cucian piring nih misalnya yang minyak-minyakan dibuang ke saluran itu sehingga jadi nyumbat. Nah, kalau di manusia nih, Dok, ini gimana kok bisa nyumbat sih, Dok? Padahal kalau makan ya normal aja. Aktivitas ya normal, olahraga ya tipis-tipis lah. Kalau ngopi ya terus. Gimana nih, Dok? Kok bisa nyumbat sih di saluran gitu? Pertama, sumbatan itu yang pertama disebabkan oleh karena tadi proses infeksi. Nah, yang kedua adanya tumor. Yang ketiga mungkin oleh karena mekanik
mekanik itu yang saya bilang tadi itu dia terpuntir. Memang secara anatomi memang ada yang berlebih dari ukuran orang normal. Terus dia bergeraknya mungkin mendadak dan berlebihan, atau dilakukan istilahnya masase atau apa, jadi terpuntir. Bisa juga oleh karena apa namanya, kalau pada orang perempuan ini bisa juga adanya kehamilan di luar kandungan. Tapi itu nanti orang objin ya, dokter. Itu nyeri juga. Nyeri juga, dokter. Iya. Gitu. Ternyata memang kalau infeksinya tadi, saya menarik ke infeksinya. Iya, betul. Nah, infeksi ini kan terjadi tentunya ada proses, dokter. Betul. Tidak semerta-merta langsung vonis infeksi gitu kan. Iya. Nah, ini dari apa nih? Apa dari pola hidup atau pola makan yang tidak bagus? Nah, infeksi ini bisa terjadi gimana, dokter? Iya, jadi infeksi pada usus itu bisa disebabkan oleh karena yang pertama sifatnya autoimun. Autoimun, baik. Autoimun. Jadi memang disebabkan misalnya karena virus. Jadi pada saat imunnya turun, virusnya nyerang virus nih. Masuk. Biasanya pada pasien-pasien yang tua ini, banyakan tua, itu namanya kolitis. Kolitis itu sebenarnya itis kan infeksi ya. Infeksi atau peradangan pada usus besar. Kalau pada usus halus namanya ileitis. Contohnya ileitis yang paling banyak itu ya karena tifoid. Kalau kolitis itu disebabkan oleh karena proses autoimun, dan juga misalnya memang sudah ada faktor predisposisinya. Misalnya adalah memang ada riwayat mengkonsumsi makanan-makanan yang artinya merangsang, seperti mengandung alkohol, dan juga yang istilahnya lemaknya tinggi. Gitu. Jadi artinya proses pencernaannya itu kurang bagus, sehingga fesesnya itu untuk kan feses itu dalam waktu 24 jam yang normal harus terbuang. Itu agak dalam 24 jam normalnya harus terbuang. Ada orang BAB ini kadang-kadang konstipasi karena memang beraknya keras. Gimana tuh, dok? Kan ada tuh, dok, yang sampai 3 hari nggak keluar. Betul. Itu sudah pernah kita bahas dalam acara sembelit yang kemarin. Sembelit, betul. Nah, itu faktor predisposisi untuk terjadinya kolitis, karena transit dari feses itu sebaiknya kurang dari 24 jam sudah harus dikeluarkan. Kalau terlalu lama nanti banyak kuman di situ. Untuk berdiam lama-kelamaan nanti yaitu timbul infeksi. Betul. Itu jadi penyakit nantinya. Ternyata nggak bagus juga kalau lebih dari 24 jam. Normalnya pemirsa 24 jam harus dikeluarkan. Ini menimbulkan penyakit-penyakit yang lain, kata dokter Rizal. Nah, kami masih menantikan buat pemirsa di rumah yang mau bergabung di 0741663385 atau di nomor telepon yang muncul di layar kaca Anda. Jadi langsung aja konsultasikan apa-apa saja keluhannya bersama dokter Rizal di siang hari ini. Baik, dokter. Tadi kan udah dijelaskan nih. Betul. Sakitnya tuh kayak mana, menyerang apa, dan penyebabnya itu karena apa. Nah, seperti yang saya bilang tadi, sudah 2 kali nih saya bilang, nih kebanyakan masyarakat kita kalau sakitnya cuma tipis-tipis sengkring-sengkring aja kalau kata orang Jawa tuh nggak mau datang. Gitu, dokter. Biasanya udah parah baru datang. Ini kan sesuatu yang salah. Betul. Nah, ini bagaimana, dokter nih? Memang sebaiknya kalau merasakan ketidaknyamanan kan, biasanya kan tidak nyaman. Kita aja diare aja rasanya tidak nyaman, lemes, sakit, gak enak. Apalagi nyeri. Nyeri kan mengganggu aktivitas. Benar, dokter. Sebaiknya segera untuk memeriksakan diri. Pencegahan secara dini kan lebih bagus daripada sudah berlanjut. Ya, biasanya nanti kita lakukan pemeriksaan. Karena memang saat ini faktor pemeriksaan penunjang itu sudah lengkap, dimulai dari yang non invasif. Misalnya orang sekarang sudah paham, saya minta di USG perut saya. Udah lengkap gitu ya, dokter ya. Gitu, minta di USG sudah tahu itu, dok saya minta di USG. Kenapa? Nggak enak, dok, rasanya perut saya itu rasanya begah, kayak orang sakit mah terus. Sudah minum obat mah, nggak sembuh-sembuh, obat mahnya sudah habis, nyeri lagi, minum lagi,
Nah, berapa lama sakit lagi. Nah, itu untuk mengetahui. Tapi sebenarnya kalau begah tadi dengan nyeri hampir sama atau gimana, Dok? Ya, nyerinya itu istilahnya ya menimbulkan gimana ya, seperti orang sakit mah itu kan nyerinya kan di daerah ulu hati. Ya, benar. Menimbulkan begah itu kan seperti kembung, Iya. bloating. Jadi orangnya akhirnya kepingin Sendawa ya? Sendawa itu. Nah, itu. Beda ya, beda-beda tipis Beda. lah tapi. Iya, tapi memang itu ada organ yang bermasalah di situ. Oke, berarti dengan cara di USG bisa. Bisa. Apabila nanti USG masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut, nanti bisa kita lakukan namanya untuk saluran cerna bagian atas kita lakukan endoskopi. Endoskopi. Iya. Itu agak ngeri juga tuh, Dong. Iya, memang invasif. Namanya sih endoskopi, ngopi gitu ya. Cuman ternyata agak ngeri ternyata kalau kita pemirsa lihat di rumah mungkin bisa dilihat di YouTube ya atau di mana gitu kan. Betul. Lumayan tuh, Dok. Kita dibius nggak sih, Dok? Iya, dibius agak teler gitu. Jadi terus diperiksa karena memang mungkin takutnya ada misalnya sariawan atau ulkus di daerah lambung gitu. Baik, Dokter. Sebelum kita lebih lanjut ya bagaimana cara untuk mengidentifikasi nih penyakit-penyakit apa, kita break kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Hidup Sehat di siang hari menjelang sore hari ini, masih bersama Dr. Rizal ya. Nah, ternyata pemirsa untuk nyeri-nyeri perut itu bisa diketahui penyakitnya atau apa, kata Dr. Rizal, itu melalui USG. Betul. Dan ternyata sekarang udah banyak ya pasien-pasien dokter yang dok USG dong gitu ya. Iya, kalau endoskopi tadi banyak nggak juga yang minta, Dok? Wah, kalau endoskopi jarang sesuai ya dengan indikasi. Indikasinya ini udah sampai mana penyakitnya gitu ya. Iya, indikasi kalau endoskopi misalnya kalau daerah atas biasanya oleh karena saya nyeri di perut, di lambung atau GERD, sendawa. Nah, terus kadang-kadang sulit menelan. Terus habis itu kadang-kadang BAB-nya hitam, gitu. Itu melalui endoskopi. Biar tahu nih penyakitnya sebenarnya apa gitu. Iya, betul. Nah, selain dua metode ini, dokter ada lagi. Ada kolonoskopi. Kolonoskopi beda sama-sama kopinya nih, Dok. Apa bedanya? Kalau kolonoskopi melalui bawah. Oh, dari bawah, dari anus. Kalau endoskopi tadi dari mulut masuk, tenggorokan masuk ke bawah. Betul. Oh, dari atas. Kalau kolonoskopi dari bawah. Dari bawah, gitu. Terus ada lagi lakukan CT scan abdomen. CT scan abdomen. Iya, ternyata tidak hanya kepala aja CT scan ya. Iya, betul. Biasanya itu untuk kasus-kasus tumor. Oh, yang levelnya udah berat-berat banget ya dokternya. Tapi kalau masalah yang standar-standar aja nih USG aja cukup. Cukup ya. Iya, karena itu memang satu dia non invasif, yang artinya tidak menimbulkan implikasi atau terhadap tubuh penderita. Yang kedua juga ya bisa dikerjakan di mana aja. Yang ketiga adalah murah biayanya. Oh, gitu. Terjangkau lah ya buat masyarakat ya. Kalau USG ini tadi. Jadi kalau yang hanya sakit-sakitnya mungkin menurut Dokter Rizal nih spesialis bedah standar-standar aja melalui USG ya clear lah semuanya ya. Udah bakal tahu lah. Oh, ternyata nih si pasien sakitnya ini, ini. Jadi bisa langsung ditangani melalui USG tadi itu, dokter ya. Nah, kalau kita kembali lagi dokter ya mengenai tema besar kita tentang nyeri perut akut itu sendiri. Dari tadi kan kita ngomongin tentang penyakit-penyakitnya aja nih. Iya, betul. Iya kan? Tapi tentu tindakan dari nyeri perut itu tadi pasti ada ke ujungnya tadi. Pasti bakal ada tindakan yang namanya operasi. Iya. Nah, yang namanya perut udah dibelah nih, Dok ya. Dicari nih, diobatin misalnya ususnya. Itu kan dijahit lagi. Setahu dan sependengaran saya nih, dokter. Pasti bakal ada nyeri-nyeri berikutnya nih, dokter. Nah, ini gimana? Sebenarnya betul atau enggak sih, Dok? Ya, ini. Jadi nyeri pasca pembedahan itu bisa terjadi. Yang pertama adalah mungkin masih infeksi ada, Jadi infeksinya belum
terilis semuanya. Jadi memang masih memerlukan pemberian pengobatan lebih lanjut. Yang kedua mungkin oleh karena mungkin kalau organ perut itu dibuka itu memang ada komplikasi yaitu lengket. Ada lengket, organ-organ yang lengket. Organ yang lengket. Iya, misalnya usus lengket itu memang bisa timbul seperti itu. Ya, bisa juga yang ketiga adalah luka operasinya. Luka operasi yang kita kerjakan itu bukan di luar, tapi di dalam itu timbul namanya leakage atau namanya lain itu bocoran. Ya, bisa bocor lagi. Bisa gitu. bocor lagi, dokter. Nah, itu. ternyata seperti itu, dok. Ya, bisa bocor lagi. Tapi ini masih masuk kategori nyeri perut juga nggak nih, dok? Iya. Nyeri perut juga ya? Karena nanti infeksi kan timbul nyeri juga. Iya, dok. Gimana ya, tuh? Betul. Memang komplikasinya memang banyak, sehingga memang diharapkan kepada penderita berobatlah sejak dini gitu. Dan sampai tuntas gitu, dok ya? Karena kalau sudah lanjut memang komplikasi-komplikasi itu akan terjadi gitu. Bahaya ya, dok ya? Dan itu menjadi bahaya. Lebih baik mencegah sih sebenarnya, dok ya, daripada mengobati kalau dok. Nah, tapi selain operasi, tidak hanya mungkin operasi usus buntu, mungkin juga SC ya, dari perempuan-perempuan mungkin melahirkan SC, pasti kan juga ada nyeri-nyeri perutnya juga nih, dok. Nah itu kan banyak sekali dong ya nyeri-nyeri perut yang lain yang dari pasca operasi tersebut gitu. Nah tapi ini kan di luar dari penyakit itu sendiri yang ada di organ perut kita. Nah, ini kalau dokter menanggapi keluhan-keluhan seperti ini gimana nih, dok? Ya, memang seperti saya jelaskan tadi, memang kalau setelah proses pembedahan, memang apapun pembedahannya itu memang ada komplikasi seperti itu. Ya, mungkin infeksi, luka operasi bisa terjadi. Memang sebaiknya berobat kembali. Kontrol kembali. Ya, salah satu caranya ya kalau memang memerlukan USG, ya kita USG ulang. Kalau memang sampai memerlukan CT scan, ya kita CT scan ulang. Iya, gitu. Oke, artinya balik lagi ke edukasi buat masyarakat. Bahwasanya kalau memang sudah diponis sakit atau ada pasca operasi, ya kontrol, ikutlah anjuran dokter. Jangan setengah-setengah jalan dan jangan pinter-pinter sendiri. Kebanyakan seperti yang dokter Rizal bilang tadi, nggak tahu nyerinya kenapa, minum obat anti nyeri, beli obat nyeri sendiri. Akhirnya kok nggak mempan-mempan, ternyata malam-malam ke IGD. Ya, betul. Banyak ya tapi, dok? Betul, ya, banyak. Baik, dari beberapa penyakit tadi yang sudah dokter jelaskan, tentunya yang paling familiar tentunya ya usus buntu tadi ya. Iya, betul. Nah, itu karena penyumbatan jadi harus dilakukan tindakan. Nah, kalau sudah parah banget kan ujungnya pasti di operasi, dokter kan. Nah, mungkin kalau bagi orang tua tadi kan dokter sempat bilang ada yang beda sedikit nih, nyeri usus buntu ya. Tapi kalau nyerinya mungkin ya banyak juga ya. Kebanyakan orang tua kan kadang keluhannya nyeri-nyeri perut juga nih, dokter. Itu kadang kan saluran kencingnya yang kurang bagus. Nah, gimana, dok? Ada penyakit-penyakit lain enggak kalau untuk orang tua nih, usia lanjut lah, dokter? Orang tua laki-laki ya memang nyeri di daerah perut kanan bawah, memang bisa kita curigai juga suatu namanya turunnya batu di ureter yang timbul, atau batu pada ginjal. Nyeri. Ini yang kebanyakan terjadi pada usia lanjut ya, dokter ya? Bukan, enggak pada juga. Semua. Pada semuanya. Cuma yang membedakan tadi yang saya bilang adalah kalau usus buntu pada orang tua itu yang beda. Karena kalau melakukan operasi usus buntu pada orang tua sering kita lakukan pemeriksaan patologi anatomi. Karena kemungkinan kecurigaan ke arah keganasan itu lebih tinggi daripada dewasa muda, remaja, anak-anak. Kita next, kita bahas itu lagi ya. Tapi sebelumnya kita break kembali, dokter. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan berikut ini.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Hidup Sehat. Masih bersama Dr. Rizal di siang hari ini mengenai mewaspadai nyeri perut akut. Nah, tadi udah banyak sekali penjelasan dan edukasi yang dokter berikan buat kita di sini di TVRI Jambi ya dokter ya. Penyakit-penyakitnya juga udah dijelasin apa-apa saja. Nah, tapi mungkin dokter yang masih penasaran dokter, kan nyeri perut juga tidak hanya terjadi karena ada infeksi atau karena ada bakteri. Nah, ini kan banyak nih nyeri-nyeri perut yang lainnya dokter ya. Nah, mungkin sepengalaman dokter mungkin menghadapi pasien-pasien di lapangan sana, apa-apa saja nih dokter yang bisa mengakibatkan nyeri-nyeri perut yang bisa dikategorikan sampai ke arah yang berbahaya juga dokter, gimana nih? Ya, tadi lupa saya jelaskan ya bahwa nyeri perut akut itu bisa disebabkan oleh karena trauma sama non trauma. Oke, kalau tadi yang kita jelaskan non trauma sudah. Non trauma ya sudah ya, dengan berbagai macam penyakit-penyakit yang luar biasa itu tadi dokter ya. Nah, kalau traumanya sendiri. Sekarang kita membahas mengenai trauma. Jadi trauma tersebut secara garis besar memang ada dua, yaitu trauma tajam dan trauma tumpul. Contohnya trauma tajam ditusuk, ditembak, ya, atau kena istilahnya kena sabit gitu. Itu nampak jelas itu. Iya, tahu ya. Iya, ada usus yang keluar, lukanya di perut. Nah, itu membutuhkan pasti datang ke rumah sakit. Iya, pasti itu. Nah, yang non trauma ini yang berbahaya, yang meribetkan. Iya, memang sedikit-sedikit tapi membahayakan nyawa. Jadi pada trauma tumpul ini adalah berbahaya sekali karena tidak disadari oleh penderita. Contohnya trauma tumpul adalah kena tendang, terus kejatuhan benda pada perutnya, kemudian jatuh dari sepeda motor. Iya, kena stang motor atau kena stang daripada setir mobil kecelakaan gitu ya dokter. Atau karena penggunaan daripada tali sabuk pengaman, safety beltnya. Jadi memang gejalanya itu pelan, nggak nampak. Memang pertama nggak nampak. Pertama biasa aja gitu. Biasanya nggak nyeri. Tapi nanti dia mulai nyeri sedikit. Terus lama kelamaan pasien lemas. Habis itu nanti ya terjadi kalau berlanjut terus akhirnya dia terjadi biasanya nyeri seluruh perut. Nah, itu kenapa terjadi seperti itu? Yang pertama adalah yang ditakutkan adalah terjadinya namanya internal bleeding. Perdarahan di dalam. Kita nggak nampak ya. Iya, perdarahan di dalam itu kebanyakan disebabkan oleh karena pecahnya organ-organ padat. Contohnya hati. Pecah? Iya. Berarti kuat banget iya. Hati, limpa atau pankreas. Sebenarnya bisa juga tidak pecah, tetapi penggantungnya itu robek. Kan organ padat itu kalau nggak ada penggantungnya yang memfiksasi, nanti dia lari-lari kemana-mana. Ada bracketnya dong ya. Jadi ada bracketnya di situ. Jadi karena bracket misalnya trauma oleh karena sabuk pengaman atau safety belt, itu kan biasanya orang mengerem mendadak, kan pasti maju, terus dan kemudian mundur. Nah, pada saat maju mundur itu ya namanya ini kan ditahan oleh ligamen. Nah, ligamennya itu mengalami robekan. Iya, perdarahan. Sedikit-sedikit tapi oozing, artinya terus menerus, meskipun sedikit-sedikit tidak berhenti, terus saja dia. Lama-lama numpuk. Nyeri seluruh perut. Dan orangnya pucat karena kehilangan darah dalam jumlah yang banyak. Biasanya nih dokter ya, kalau trauma yang tumpul ini dokter, ini biasanya sakitnya langsung atau ini jangka panjang nih dokter? Misalnya jatuh dokter ya, kena pohon atau kena kayu perutnya. Sakitnya mungkin sekarang nih, kejadiannya sekarang, tapi mungkin terasanya nanti bisa nggak, mungkin tahun depan atau setengah tahun atau beberapa bulan ke depan baru bisa terasa nyerinya, atau bagaimana dokter? Tergantung organ yang terkena. Biasanya kalau memangnya ususnya itu sampai kena itu cedera jadi bocor, ya nyeri langsung, tapi pelan-pelan. Pelan-pelan dokter. Iya, karena kebanyakan beda sama tajam ya. Kalau tajam kan kelihatan, motong. Kelihatan gitu. Kalau itu kan
bocor kecil biasanya, tapi terus yang namanya bocor kan terus Iya, saja. terus kalau Nah, nggak ditambah. cairan feses keluar terus ke seluruh perut. Nah, nyeri. Oke. Nah, akhirnya nyeri orangnya. Nah, kalau yang trauma pada organ padat, kalau memang langsung biasanya trauma yang hebat, energi kinetiknya tinggi, Iya. itu memang langsung di perdarahan, Langsung darah shock langsung Shock. ya, biasanya pasien nggak sadar diri Iya, lagi. shock. Baik dokter. Nah, Iya. mungkin dari berbagai macam penjelasan dokter yang sudah sangat banyak sekali di sini, Iya. mungkin bisa diingatkan kembali dokter Betul. tentang nyeri ini baik secara trauma ataupun non Betul, trauma, betul. dari penyakit ataupun tidak kecelakaan sendiri. Betul. Bagaimana nih dokter buat Iya, pemirsa ya. iya buat pemirsa. Jadi memang agak sulit bagi dokter juga dan tenaga medis yang lain untuk menegakkan diagnosa pada pasien-pasien dengan nyeri perut akut karena organnya banyak. Maka di samping kita melakukan anamnesis yang teliti dan juga cepat Iya. dan tepat, Iya. juga harus didukung oleh beberapa pemeriksaan. Iya. Nah, ini yang harus diketahui oleh penderita. Oleh karena itu, sebaiknya pada saat merasa tidak nyaman atau nyeri yang menimbulkan gangguan pada aktivitas, penderita sebaiknya segera memeriksakan diri, sehingga penanganannya itu lebih cepat. Iya. Nah, dan efek sampingnya itu tidak begitu besar. Iya. Beda yang seperti mendadak biasanya ususnya sudah bocor. Iya, Wah, itu infeksinya kan tinggi itu. Itu udah kelewatan sih dok. Itu bahaya. Dan juga misalnya trauma perdarahan di dalam rongga perut. Iya, orangnya shock. Jadi, nah memang untuk itu memang di bagian bedah memang sudah ada pendidikan namanya ATLS, Advanced Trauma Lab Support, yang sudah harus diikuti oleh dokter umum. Untuk persiapan mereka jaga di emergency. Iya, baik, ya, baik. maka kalau mereka sudah mengikuti itu biasanya sistematisnya itu tergambar. Baik dokter. Ya. Jadi segeralah untuk Betul. datang ke dokter dan mengkonsultasikan keluhan-keluhannya. Baik dokter Rizal, nggak kerasa udah 1 jam kebersamaan kita bersama pemirsa di rumah. Terima kasih banyak sekali lagi dokter udah hadir dan memberikan edukasi, dan next time kita berjumpa lagi. Terima kasih. Nah pemirsa, demikian sajian Hidup Sehat di siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan saya Jeffrey mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.